Kuring teh kudu kuat yang harapan ieu. Kuring teh Kartika. Kalian tahu terbanyak manusia yang paham tentang siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Tapi kuring teh nyaho, kuring dari mana? Kuring dari tempat yang jauh, bahkan jauh, lebih jauh dari tempat yang dapat dijangkau oleh perjalanan. Dikelilingi oleh hutan lebat dan terjal, hutan yang menurut kami adalah hidup, adalah jiwa, adalah kandung kami. Teh dikumpulkan dari suku yang kecil, terlupakan, jatuh. Suku hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang bahkan sudah hampir untuk mulai melupakan kami. Kuring teh budak dari tanah yang bisu, tanah yang hanya dapat berbicara oleh suara angin dan deru aliran sungai. Kuring berasal dari suku yang paling sayangi, Baduy namanya. Di sini kami hidup dalam penuh keterbatasan, dalam kesederhanaan yang tidak akan kami tinggalkan. Suku kami sama seperti suku pedalaman lainnya, terus-menerus berada di ujung rapuhnya garis peradaban. Katanya orang kota sih ya, dunia ini semakin maju, jalan semakin lebar, teknologi semakin berkembang, dan pikiran manusia semakin terbuka. Tapi kami masih menenun, masih menanam dengan tangan yang sama dengan nenek moyang kami. Menolak listrik, menolak kendaraan, menolak hal yang bukan mengandalkan alam. Bukan karena kami bodoh, tapi karena kami memilih untuk ingat siapa kami sebenarnya. Ada hal yang harus kalian ingat. Dunia entah seharusnya menghargai yang bertahan. Kadang ada yang bertahan, justru malah ada yang mempan. Surat ini dari Abah Kuring tidak ditulis tangan karena Kuring tak tahu dia tak bisa membaca dan menulis seperti kalian. Ini hanya ditulis oleh petugas kamu. Tapi dalam setiap kata kita nyaho di curahan hati beliau. Kartika, kamu adalah anak terakhir yang dapat menyambung darah. Saudara-saudaramu sudah keluar. Yang satu menikah dengan orang kota, dan satu lagi hilang ke luar negeri. Apakah kamu akan mengikuti jejak mereka? Jika kamu memang tidak mau mendengarkanku dan gadis keturunan kita hilang,
jelas sekali Abah Kuring berkata apa. Sayangnya, laki-laki yang aku sayangi bukan dari sini. Namanya Azhar, anak orang luar, putih kulitnya, ramah senyumnya, dan yang paling penting, dia tak pernah mencibirkan termengkut seperti orang luar sana. Ia pernah berkata kepadaku, Atika, kenapa kita tak bisa hidup di dua dunia sekaligus? Kalau kalian jadi kuring, kalian tuh bakal jawab naon? Bagaimana bisa kuring pilih? Kalau kuring menikah dengan Azab, kuring akan keluar dari bumi ini, mengecewakan Abah, Abu, semuanya yang telah menjadi saksi kehidupan kuring. Tapi kalau kuring mengikuti apa kata Abah, menikah dengan laki-laki dari dalam, hati kuring pasti akan seperti anyaman bambu yang putus bentuknya. Kuring memang tetap di sini, tapi sayangnya jiwa kuring teh tak utuh. Kalian yang tinggal di luar sana kan boleh mencintai siapapun, boleh pindah keyakinan, tempat tinggal, gaya hidup, tapi kuring, kita kuring harus tunduk pada warisan. Hidupku bukan hanya untuk milikku, tapi ia adalah jembatan putus jika kuring memiliki jalan sendiri. Tapi apakah itu adil? Apakah menjadi anak terakhir berarti kuring butuh jadi menebus semuanya? Kenapa kuring tak boleh bahagia tak punya negara? Mengapa? 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 Abah, Ambu, bukan kuring kesayang kampung iya. Maafkan kuring kalau kuring keluar dari bumi ini. Bukan karena kuring teh lupa dengan kalian. Kuring hanya ingin hidup yang utuh, bukan hidup yang dibelah oleh adat maupun aturan. Mungkin kuring akan keluar dari bumi ini, tapi kuring tak akan lupa. Kuring tetap sayang. Kuring akan bawa bayi di dada, lain dalam nama keluarga, lain dalam surat tanah. Tapi dengan kuring, dengan berjalan, menjaga, menghormati, karena kuring tahu kuring masih anak hutan, anak tanah, dan tak ada yang bisa mencabut akar kuring. Bahkan jika kuring tumbuh di tanah orang lain. Kehidupan merupakan pilihan. Anjen bebas milih naon bae salami anjen pikirkan secara saksama sate acana.